Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para asatidz, para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diparingi Allah iman didadosake kalih Allah min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi Allah nikmat ingkang sangat kathah, diparingi Allah saged sareng-sareng ngaos dhateng Masjid Baitur Razzaq menika lan nikmat-nikmat lintu-lintunipun ingkang boten saged kita itung. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nomor kalih monggo niat ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' ibtigha amardhatillah. Niat sareng-sareng belajar lillahi ta'ala. Selanjutipun monggo sareng-sareng kang dereng terbesit dalam manahipun niat i'tikaf fi hadzal masjid, monggo kita niati i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para rawuh ingkang estu-estu kawula hormati, kula lanjutake ngaos kados biasanipun beberapa ayat mulai saking surah Al-Baqarah. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, khaliqul kaun, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sampai datang surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Para rawuh niki sami-sami belajar nggih. Yen tenggene tafsir Jalalan menika diwaos hasana. Wa qulu lin-nasi hasana. Lajeng summa tawallaitum illa qalilum minkum. Namun ingkang kita sedaya derek hafaz sedaya dadosipun illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Amargi mekaten napa Al-Qur'an nggih niku riyen kan dereng wonten harokatipun. Melai diparingi harokat menika pada zamanipun Abul Aswad Ad-Du'ali. Datang pemerintahanipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ngutus agar diparingi harokat mekaten. Lajeng sejarahipun nggih panjang nggih. Al-Qur'an juga turun dengan beberapa qiraat. Maka qiraat asyrah, qiraat sab'ah selama tidak syadzah maka itu qiraah mu'tabarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Ai nek teng mriki wazkur. Teng tafsir lintu-lintunipun wazkuru. Nggih sami nggih.
yen wadhkur dadosipun lan ngilingono sapa sira Muhammad ngilingono tenggene ahlul kitab tenggene tiang-tiang ingkang diparingi Taurah ingkang diparingi Injil tiang-tiang Bani Israil yen wadhkuru jamak dadosipun mekaten lan ilingo sapa sira kabeh ya ahlul kitab wahai ahlul kitab wahai tiang-tiang ingkang diparingi kitab Taurah diparingi kitab Injil diparingi kitab samawi ilingo id akhadna nalikane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqa Bani Israil ing janjinipun Bani Israil fit Taurah ing dalem Taurah wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah la ta'buduna ojo nyembah sapa sira kabeh illallah kejaba Allah dadosipun mekaten para rawuh niki ngeten nggih agama niku kan dibeto agama niku nggih agama Islam nggih agama Islam niku secara akal secara fitrah niku sampun mapan maka yang bawa siapapun nggih tetap jalan riyen disampaiake kalih sakbadanipun Kanjeng Nabi disampaiake kalih Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar menika sahabat ingkang sangat terhormat di kalangan masyarakat juga dibawa oleh Sayyidina Bilal yang aslinya awalnya seorang budak sampai sekarang agama niku misale nggih dibetok kiai sing gualak napa kiai sing lembut napa dibetok sapa mon tetep jalan mergi napa mergi konsep agama niku agama Islam niku sampun jelas secara akal secara fitrah niku sampun mapan sangat ngantos wonten makalah la akla liman la dinalah la dina liman la aklalah mboten wonten agama bagi tiyang ingkang mboten kersa nggunakno akalipun secara fitrah nggih sampun sangat mapan artosipun seperti ini ilah nggih pangeran niku kan secara fitrah secara akal sampun jelas ilah niku nggih khaliqus samawat wal ard ingkang nyiptakake sedaya niki maka tidak mungkin ilah niku kok meja kok patung tidak mungkin tidak diterima oleh akal tidak diterima oleh fitrah manusia sampai misalipun nggih gegeran kubu 1 sama kubu 2 nggih walaupun gegeran nggih tetep sing sijine nek pas ngamuk tak dongakno nang ngene pangeran tak wacana hizib sing sijine juga sama artosipun napa tetep sangat mapan sekali lah yang mau saya sampaikan di sini sejak awal min Nabi Adam alaihi salam sedaya nggih la ta'budu illallah ampun nyembah kejaba dhateng Allah mergi napa kalau selain zat yang khaliqul kaun kok disembah berarti kan dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah maka dari itu nggih dateng mriki nggih niku didhawuhake la ta'buduna illallah ai alla ta'budu illallah wahdahu wala tusyriku bihi syai'a fa syari'atul Islam imtidad
li syara'i as-sahihah min qabl wa laysat inqita'an anha. Dadosipun tauhid niku nggih sejak dulu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu meneruskan agama sejak dulu. Dawuhipun Allah, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati ituni bi kitab. Qul katakan wahai Muhammad, ara'aitum ceritakan kepada kami ma tad'una min dunillah apa-apa yang mereka sembah min dunillah. Aruni ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami apa-apa yang mereka sembah itu berhala-berhala, apa-apa yang mereka sembah itu Nabi Isa dijadikan sesembahan walaupun Nabi Isa mboten kersa, dan apapun yang mereka sembah illallah aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan minal ardi. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati, apakah mereka itu punya kontribusi di dalam menciptakan langit. Dadosipun ini kalau memang Bani Israel ini kan sebelumnya itu seperti ini. Bani Israel niku kan sampai saderengipun ya sampai akhir zaman niku kan akan tetap ada termasuk yang dikasih oleh Allah ya, generasinya itu tetap adalah mim Bani Israel. Waktu ayat ini turunnya di Madinah, datang Madinah. Di Madinah itu banyak dari tiang-tiang engkang kalangan Bani Israel mboten nyembah tenggane Allah, padahal tenggane Taurat, tenggane ajaran-ajaran kitab samawi sing diajarake nggih sami kalih napa ingkang diajarake Kanjeng Nabi Muhammad terkait dengan wasoya al-asyrah, wasiat 10 ini sama semua. La ta'buduna illallah, konsep tauhid hanya menyembah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua berbuat ihsan. Wadil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada masakin berbuat baik. Wa qulu linnas, dan berkata jujur. Wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Itu sejak dulu itu perintah-perintah seperti itu. Maka Nabi Ibrahim doaipun Rabbi ja'alni muqimas shalah. Nabi Musa, Nabi Isa nggih ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron asiyya wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dadosipun nggih perintah salat nggih sejak dulu. Namun salatipun napa jumlahipun 5 kali dalam sehari semalam dan rakaatnya sama, itu beda kaifiyahnya. Namun perintah salatnya sejak min Nabi Adam. Wa atuz zakah, kemudian wala taqrabuz zina, tidak boleh berzina. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali tujuannya baik. Wa aufu, dan menuhoni menepati janji. Itu semua adalah sejak Nabi Adam perintah Allah seperti itu. Dan itu secara logika ya sangat diterima sekali, karena itu semua adalah sebuah kebenaran.
Dadosipun saat datang Madinah nggih, tiang-tiang Bani Israil niku sami mengklaim yaz'umun annahum ahibba'ullah. Mereka itu kekasihnya Allah. Kemudian turun ayat niki, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Bagi ulama yang mengatakan ayat ini ada asbab nuzulnya. Nek bener-bener awakmu kok kekasih Khaliqul Kaun, mestine awakmu ya la ta'buduna illallah, mboten nyembah kejaba dateng Allah. Dan itu jelas sekali. Mboten saged nampi secara fitrah manusia, secara akal manusia mengatakan Khaliqul Kaun, yang menciptakan alam semesta ini adalah mereka akan napa? Abadu illallah, menyembah selain Allah. Dadosake waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Meyakini bahwasanya Nabi Uzair itu ibnullah. Itu ya sangat tidak logis. Khaliqul Kaun kok butuh dengan ibnullah. Nanti kan sama dengan makhluknya. Padahal wajib mukhalafah lil hawa disi. Mengatakan Uzair itu Allah, mengatakan Allah itu seperti apa? Jisim, mentajsimkan. Maka itu semua adalah menunjukkan mereka jauh dari Allah. Apalagi kok sampai ahibbaullah, sampai menjadi napa kekasih-kekasih Allah. Maka itu sebuah kebohongan. Seperti itu. Di sini napa dipun dawuhake ka'anna Allah Ta'ala yaqul hadhihi laisat awamir jadidah. Ini bukan perintah-perintah yang baru. Ja'a biha Muhammadun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya nafsul wasaya allati alzama biha aslafakum. Bahkan ini sebetulnya adalah perintah-perintah yang sejak nenek-nenek moyang yang dulu, sejak nabi-nabi terdahulu. Ini yang pertama. Kemudian sejak ini kan mereka yang ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah diutus nggih iling-iling nenek moyangnya mereka dari kalangan Bani Israel waktu di zamannya Nabi Musa alaihi salam, setelah diselamatkan dari penganiayaan Fir'aun, kemudian diperintahkan oleh Allah, diperintahkan diambil janji untuk la ta'buduna illallah, tidak menyembah malih kejaba dateng Allah, tidak menyembah pedet yang dibuat oleh Musa Samiri, tidak menyembah Fir'aun, karena itu semua tidak logis, tidak bisa diterima. Lah mosok pangeran kok lagi lahir? Fir'aun itu kan lahirnya kan di masanya Nabi Musa, terus sang pencipta sebelum-sebelumnya niku pripun? Mosok pangeran kok akhirnya kok nggih napa tenggelam tenggane laut merah. Kualifikasi ilah niku Khaliqul Kaun. Maka yang bisa kita terima jelas kita semua ini adalah makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Riyen kita niku mboten wonten. Kula sebelum tahun 87 nggih mboten wonten. Lah Allah niku Maha welas, Maha asih. Dadosipun sejatinya adanya kita atau tidak adanya kita, diciptakannya kita atau tidak diciptakannya kita oleh Allah, itu bagi Allah tidak penting. Wong kita itu makhluknya, harusnya sadar diri seperti itu. Maka ketidaksadaran itu menjadikan kezaliman yang luar biasa. Lah mereka itu sebetulnya punya ilmu yang artinya di Taurat juga seperti itu. Namun apa? Namun kibir. Istikbar itu tidak mengakui kebenaran. Maka
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumus awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladz dhulumat. Mereka itu tidak mau menerima kebenaran, maka tertutup dengan kebenaran, maka dipenuhi dengan kegelapan, maka semakin gelap semakin gelap semakin gelap. Para rawuh nembe mawon nggih nek misale niki kok lampune mati kabeh nggih. Kita kan gelap nih. Gelap kan nggih salah kabeh. Pas tenggene kamar kok peteng nggih. Iso-iso salah ngidai bojone. Kan nggih gelap, Allah ditabraki kabeh kan nggih ngoten. Itu gelapnya hati. Wa ma dzalamahum dan Allah tidak zalim. Sebetulnya secara fitrah manusia itu ya tidak bisa menerima kecuali ilah nggih ilahus samawat wal ardh. Tapi mereka sendiri yang mendoliminya, tidak mau menerima kebenaran. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Walaupun secara hakikatnya semuanya ini tidak lepas dari masyiatillah wa qudratihi, tapi mereka dikasih Allah kesadaran, ikhtiar, pilihan. Dari ikhtiar itu, dari sadarnya dia memilih yang tidak benar, maka dikenai taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tidak mampu, tidak ada ikhtiar, tidak ada kesadaran, maka tidak dikenai taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali saya sampaikan jenengan poso kemudian dibondo kalian tiang, kemudian diombeni kalian tiang, jenengan pun nolak tapi tetap mboten saged, akhiripun toyane melebet, posone mboten batal karena tidak kena tuntutan, karena tidak bisa, tidak ada pilihan seperti itu. Maka Allah itu Maha welas asih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah itu tidak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh Allah saderengipun diciptakake tenggene bumi, saderengipun lahir saking rahim orang tua, itu sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Ngantos lahir nggih niku si ibu secara lumrahipun nggih wonten 1-2 ibu yang tidak muncul ASI-nya, tapi secara kebanyakan kan kemudian muncul ASI-nya, sudah dikasih fasilitas. Ketika sudah tidak wayahe ngombe air susu ibu, ASI-nya berhenti sendiri. Semuanya sudah difasilitasi oleh Allah, difasilitasi semuanya ini. Kita itu tidak mampu untuk memaksa bumi, tak iciri, Lombok, engko Tukulo, engko Buao sing akeh, tidak mampu. Tapi itu difasilitasi oleh Allah. Kemudian ditumbuhkan ini, dikasih itu, disiapi semua. Tidak hanya itu, besok ketika kita sudah kapundut masih dikasih oleh Allah kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang beriman, bahkan itu kenikmatan yang abadi. Maka Allah mensifati zatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak hanya itu, kasih sayangnya Allah Allah dawuh ialah yang membalas besok hari akhir, hari pembalasan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dikarenakan tanpa adanya hari pembalasan, maka dunia ini tidak akan stabil. Karena apa? Orang kalau sekuler tidak meyakini hari pembalasan ad-dahriyah, maka akan sewenang-wenangnya. Al-qawi yakul ad-dhaif, yang kuat akan merampas yang lemah, maka dunia akan rusak, tidak stabil. Maka maliki yaumiddin itu nikmat dunia, nikmat akhirat. Padahal sejatinya kita ini makhluknya Allah. Bagi Allah tidak penting dibalas atau tidak, diciptakan ataupun tidak diciptakan pun bagi Allah itu tidak penting. Lihat di sini mereka siapapun dari bani siapapun, mereka yang mengaku dalam jalan kebenaran tapi kok tidak la ta'buduna illallah, maka mereka adalah zalim. Maka itu sebuah kebohongan. Yes, jelas. Mosok kok air kok dianggap khaliqul kaun saking pundi. Kemudian akal itu berhenti sampai di situ.
tapi tidak bisa kemudian menemukan lalu Khaliqul Kaun, sang pencipta ini yang ia kehendaki untuk menyembahnya itu seperti apa, tidak sampai akalnya. Maka diutuslah oleh Allah utusan-utusanipun, diutus para rasul untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itu juga nikmat dari Allah. Kemudian rasul diutus min jinsil bashar, dari jenis manusia. Karena apa? Lah katanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan ayatipun ya apa? Yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Lah kok nabi-nabi, lah kok Muhammad kok yo mangan nggone pasar, kok yo ngombe, kok yo napa kaya menungso. Ya jelas kalau tidak menungso ya tambahan bahaya. Kalau dikatakan itu ilah, naudzubillah, maka dari itu dawuhnya Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu konsep yang luar biasa. Dadosipun yang ngasih rahmat itu ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya basar, ya menungso, tapi basaripun lakal basar, mboten kados menungso. Nek nyifati Kanjeng Nabi kok sebagai ilah, ya zalim. Ilah ya nggih ilah. Maka saat Kanjeng Rasul kapundhut, Sayyidina Abu Bakar dawuh sinten ingkang nyembah dhateng Allah, maka Allah mboten kapundhut. Nek nyembah tenggane Kanjeng Nabi, nggih Kanjeng Nabi ya nggih kapundhut, beliau adalah ilah. Tapi beliau adalah makhluk, beliau adalah bashar. Namun para anbiya itu istilahnya mboten kapundhut, dikarenakan tidak sopan, dikarenakan sejatinya adalah napa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Bagi tiang-tiang ingkang syahid niku mboten pareng dikatakan wis mati seperti itu, dikarenakan beliau adalah bertemu dengan Khaliqul Kaun. Nanti panjang. Lah bagaimana dengan ketemu Allah? Itu ketemunya tidak seperti dengan mata ini. Kalau dengan mata ini ya terbatas, mboten saged seperti itu. Nah, itu nanti di ayat-ayat berikutipun. Yang artosipun kita itu secara fitrah menungso sampun diparingi Allah fitrah imaniyah. Maka jelas sekali baik dari yang bawa agama niki nggih sapa mawon nggih, agama Islam itu tetap mapan. Kiai ini karo seneng guyonan ya nggih mapan, memang konsep Islam itu jelas. Kiai ini kereng ya nggih mapan nggih. Konflik dua kubu sing siji napa ora setuju ngene, sing setunggale ora setuju mekaten nggih. Nggih tetep ilah ya nggih tetep ilah. Malah nek amu-amuane tak hizib nyuwune tenggene ilah tetep ilah. Walaupun apa yang mereka lakukan ketika itu melanggar hak adami tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi konsep ilah tetap ilah. Maka yang pertama kali Allah dawuh wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Sampun mapan sangat la ta'buduna illallah. Mugi-mugi ngantos akhir hayat kita dalam keadaan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, lan tumerap tiang sepuh niku ihsana, berbuat baik. Niki sejak riyin para rawuh. Dadosipun nggih sejak perintah Nabi Adam ngantos sak mangke niku bil walidaini ihsana. Lah ihsan niku pripun? Ihsan niku ngawiti ngapii. Atau ihsan itu nek misalipun dieleki tetep ngapii niku ihsan. Nah, sejak dulu perintah tenggene tiyang sepuh niku mekaten para rawuh nggih. Maka napa malih mboten jelas, wong kadang niku ingkang leres nggih tiyang sepuhe tapi anake ngerosok leres nggih, kathah kan nggih mekaten. Wong sampun jelas-jelas misalipun ingkang bener
anakipun, anake niku kedah berbuat ihsan. Dan itu kalau kita angen-angen ya nggih sampun leres. Para rawuh nggih. Mekaten nggih. Kula badhe nukil dawuhipun Imam Asy'arawi tenggene surah An-Nisa, awal surah An-Nisa. Allah kan dawuh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, he para menungso, ittaqu rabbakum. Ati-atiyo terhadap napa larangan-laranganipun zat ingkang ngerawat sira. Allah mboten dawuh ittaqullah, tapi ittaqu rabbakum. Niku pun nuduhno nggih. Ingkang ngutus ati-ati iku zat ingkang ngerawat awakmu. Nek tiyang ingkang ngerawat mesti ingkang diarepake nggih kebaikan. Dadosipun nek wonten daharan diutus untuk ati-ati ulam disuruh untuk hati-hati. Artinya jangan makan durinya yang berbahaya itu ditinggalkan. Nah yang ngutus ini Rabbakum disifati malih ya ayuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Niku artosipun mekaten. Ibu kali bapak mawon nggih niku mawon kasih sayangnya, aglabnya lho nggih, rata-rata lho nggih. Nggih wonten pengecualian, tapi rata-rata terhadap anake lebih kasih sayangnya lebih tinggi si ibu kan nggih mekaten. Karena apa? Karena yang ngandung 9 bulan wonten dengane ibu-ipun. Lajeng ingkang nglahirake nggih ibu-ipun. Lah Allah niku malah napa? Khalaqakum, ingkang nyiptakno kalian. Maka teng hadis qudsi sering kula sampaiake dawuhipun Allah nggih. Ma min yaumin tatlu'u syamsuhu illa wa tunadi as-sama ya rabb idzan li an uskitu kisfan ala bani adam fa innahu ta'ima khairaka wa mana'a syukraka wa taqul jibal wa taqul bihar sampai akhir. Lajeng Allah dawuh da'uhum innahum ibadi lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum fa in tabu fa ana habibuhum fa illam yatubu fa ana tabibuhum. Sakjane nggih makhluk-makhluk Allah ingkang mboten diparingi pilihan kados langit, gunung, bumi niku jijik nek ningali makhlukipun Allah ingkang diparingi kesadaran kados kita niku kok durhaka tenggane khaliqul kaun. Maka mereka itu berkata setiap hari ma min yaumin, setiap hari, karena melihat banyaknya yang berbuat zalim pada khaliqul kaun. Ya setiap hari itu berkata, ya Rob, izinkan aku untuk menghancurkan ini. Mereka itu mau memakan nikmat-nikmat darimu, tapi tidak mau mensyukuri itu, tidak mau mensyukuri ya nggih kata, misalkan tidak beriman, misalkan beriman tapi melanggar larangan-larangan Allah. Lajeng singkatipun Allah dawuh da'uhum. Karena apa? Dawuhnya Allah innahum ibadi, mereka itu makhlukku, iku mono ciptaanku. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Jikalau kalian, tapi ya tidak mungkin. Jikalau kalian wahai langit, wahai bumi menciptakan, niscaya kalian akan mengkasih sayangi juga. Fa in tabu fa ana tabi, tak tunggu sampai tobaté. Maka menungso maksiat itu ora langsung diazab. Ora berarti berarti iki aman. Ora asline karena apa? Karena Rahman Rahimipun Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu sampai apa? Idza balaghatil hulqum. Sampai tengene hulqum ya sampun itu sudah batasan terakhir. Atau besok kalau sudah matahari terbitnya dari arah barat ya sudah berakhir itu, seperti itu. Kalau sebelum kiamat, kalau sudah nyawa di hulqum ya sudah berakhir. Selama belum itu Allah menunggu. Fa in tabu fa an habibum. Jikalau mereka mau tobat, saya menjadi habibnya, kasihnya, Masya Allah. Fa ilam ya tubuh. Jikalau mereka tidak mau tobat, fa ana tabibuhum.
Dan itu yang terpancar pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka baginda Nabi nggih mekaten tenggane kaum Taif, Kanjeng Nabi niku wekdal mau berangkat tenggane Taif nggih. Lajeng sampun kedisian kafir Quraisy sinten nggih kula kok supe Abu Jahal napa Abu Lahab pun berangkat tenggane Taif karena naik kuda maka kan cepat. Kanjeng Rasul jalan, maka lebih cepatan mereka. Lah mereka ternyata apa? Ngompori nggih. Nek bahasa sekarang apa? Menframing napa namanya? Menprovokatori nggih. Kemudian napa niku nggih? Sudah jelek-jelekan Nabi Muhammad tanpa ada kejelasan, tanpa ada bukti. Maka mereka terprovokatori sampai anak-anak kecil kemudian digerakkan. Nanti kalau datang yang namanya Muhammad dengan beberapa pengikutnya lempari batu. Nabi Muhammad dereng ngantos berhujah terkait siapakah ilah, secara fitrah manusia akan menerima. Belum ngantos menyampaikan itu semua disawati watu, ditundung bocah alit-alit digengken tenggane ngajeng ingkang bagian ngelempari. Jadi masya Allah itu kan nggih jenengan nggih misale kiai nggih enak nek tenggene Masjid Baitur Rozak nggih wis gak iwah apa-apa napa malah dikei napa kali panjenengan diparingi beras biasane nggih ijek kadang paringi lengok kletik bareng. Lah kanjeng Nabi waduh saking mriko nggih datang tenggene Taif nggih masyaallah mboten nggih ndamel artos napa artonipun piyambak wa ma as'alukum ajra. Dadosipun nggih para ulama yen warasatul anbiya niku kedah tenggene atinipun dakwah niku mboten angsal nyuwun ujrah. Mergi dakwah niku wa ma as'alukum ajra. Tapi nek diparingi nggih ditampi. Tapi yen sae nggih bales. Niku adabipun Kanjeng Nabi nek diparingi kemudian kalau ada rezeki lebih membalas kebaikan tersebut. Kanjeng Rasul pun tebe-tebe mendakwahkan dalam tujuan nopo kersane selamat saking api neraka, malah disawati watu ngantos beliau niku berdarah kakinipun berdarah masa ngantos malaikat Jibril niku ningali mboten tega ngutus malaikat ingkang njagi napa gunung. Kemudian dawuhipun Kanjeng Nabi pripun mboten fa innahum qaumi, mereka itu kaumku. Dawuhipun Allah fa innahum ibadi, mereka itu makhlukku. Fa in tabu fa ana tak tunggu. Kanjeng Nabi juga sami tak tunggu. Nek generasi niki mboten iman tenggane Allah dereng selamat tenggane api neraka, generasi anak-anak cucunya mugi-mugi mawon diparingi selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Kados mekaten. Maka sapa wange nggih duka niku dari kalangan orang yang kaya ataupun miskin, dari bani ini ataupun bani itu, kalau mereka mboten nyembah dumateng Allah maka ya zalim. Tidak bil walidaini ihsana maka zalim. Niki pun jam pinten nggih gangsal menit malih nggih. Lah ingkang badhe kula sampaiake ingkang berikutipun wabil walidaini ihsana, tenggane tiyang sepuh berbuat ihsan niku nggih sampun lumrah. Mergi napa tiyang sepuh niku lumrahipun nggih sayang tenggane anake, menghendaki kebaikan. Wong mereka yang ngandung lumrahipun mestine nggih menghendaki kebaikan. Maka kalau ada konflik nggih biasanipun ingkang radi repot ya anake, yang ada kemungkinan salah itu adalah anaknya. Tapi nggih Allahu a'lam. Secara konsep umumnya nggih orang tua itu kan mesti menghendaki kebaikan anaknya. Mboten ngarah tega misalnya kok anake kok terus cilaka kan nggih mboten tega. Maka di sini wabil walidaini ihsana. Ihsan itu ketika dielei itu tetap berbuat baik, karena dalam hati tiang sepuh ini ku asline nggih menghendaki kebaikan. Kok misalipun kok muncul kejelekan, itu sejatinya tetap menghendaki kebaikan. Konsep sejak dulu itu wabil walidaini ihsana.
wa aqimus shalah wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan sejak dulu itu perintah sidik, perintah jujur itu sejak Nabi Adam alaihi salam. Yang artinya di sini itu seperti ini, hendaknya kalian wahai Bani Israel yang ada di zaman Nabi tenggane Madinah ya jujuro. Wong jujur itu sejak dulu perintah dari Allah. Kalau mau jujur berarti kan apa yang benar disampaikan. Yang benar apa? Sejak dulu nggih menyembah dumateng Allah. Para anbiya niku utusanipun Allah, dan konsep-konsep yang dibawa oleh para nabi itu adalah minallah. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun sekedhik niki nggih, mugi-mugi kita sedaya tansah kejagi iman kita, dijagi kalih Allah, diparingi taufik senantiasa taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya diparingi Allah senantiasa sadar bahwasanya diri kita niki makhluk, yang mana diri kita ini sangat dhaif. Bagi Allah terciptanya kita ataupun tidak tercipta itu tidak penting, dan kita yang membutuhkan Allah. Apa yang kita perbuat dari kebaikan Allah tidak butuh, namun kebaikan itu kembali manfaatnya bagi kita. Apa yang kita perbuat dari keburukan akan kembali pada kita. Semoga kita semua besok dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditutup aib-aib kita, diangkat derajat kita. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahsyurna wa dzurriyyatana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Rabbi ij'alni wa dzurriyyati, Rabbi ij'alna wa dzurriyyatana muqimis shalah, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin.